Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Berliana Novaningrum dengan NIM 215231099 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti yang dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca Giyanti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kertan Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan yang ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwana II, daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya, buanglah kemana saja sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya ia diberi sangu atau bekal sebesar 3.000 real. Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit dan kompeni prajurit Jawa itu tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyerahkan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses perpanjangan seiring berjalannya waktu. Pembagian wilayah sengaja diacak sehingga ada wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain karena perjanjian Giyanti tidak merinci pada aspek-aspek itu yang mengakibatkan adanya rentetan-rentetan peristiwa seperti wilayah Jogja yang di sekelilingnya masih terdapat wilayah Solo, serta wilayah Solo masih dikelilingi beberapa wilayah Jogja yang mengakibatkan kecenderungan untuk adanya konflik di antara kedua kerajaan. Sementara pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan untuk menentukan hak sebagai penguasa wilayah.
di mana dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC yang kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757, di mana perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi yang disepakati oleh Pangeran Sambernyawa dengan mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta. Keterbelahan Jawa belum berhenti karena pada 1813 Thomas Stamford dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing wilayah mengalami nasib yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan status hingga hari ini. Namun, di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kabupaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa.